وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والله صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh NU pada masa itu. Pada tahun 1985, Bakti Hanur melanjutkan studi pada Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN di Banjarmasin. Pada tahun 1988, sang ayah mengirim Bakti Hanur ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Setelah lulus dari Gontor, Bakti Hanur melanjutkan studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia berhasil menjadi lulusan terbaik pertama pada wisuda sarjana tahun 1993. Pada tahun 1994, dia pun berhasil seleksi penerimaan program magister tingkat nasional dan ditempatkan di BPS IAIN Al-Amin Makassar. Pada tahun 2004, dia melanjutkan program doktor dan lulus sebagai wisudawan terbaik pada tahun 2008. Selama menjadi mahasiswa, Bakti Hanur dikenal sebagai aktivis kampus. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, sekarang disebut Denmark, Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut SMI, yang sekarang disebut dengan BEM Universitas, dan Bakti Hanur pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1996, Bakti Hanur terangkat menjadi PNS dosen dan ditempatkan di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Cabang Palangkaraya, yang saat itu sudah berubah menjadi IAIN Palangkaraya. Di sini, selain sebagai dosen, dia juga diamanahkan sebagai Kepala Laboratorium Bahasa. Pada tahun 1997, Bakti Hanur mengkonsumsi seorang perempuan Makassar yang cantik bernama Dr. Hajar Rusdia Tahir MPD, seorang pekerja salah satunya di program pasca sarjana. Saat ini, sang istri tercatat sebagai dosen pada Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Amin Makassar. Pada tahun 2000, Bakti Hanur berpindah tugas di Fakultas Adat dan Humaniora IAIN Al-Amin Makassar. Di sini, di samping sebagai dosen, dia juga ditugaskan sebagai staf khusus pembantu rektor bidang akademik untuk 3 periode pembantu rektor. Pada tahun 2008 sampai 2012, Bakti Hanur menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Amin Makassar. Pada tahun 2012 sampai 2015, kembali dia mendapat amanah untuk menjadi wakil dekan bidang akademik. Pada tahun 2015 sampai 2019, menjabat sebagai dekan Fakultas Adat dan Humaniora. Dan pada tahun 2023, dia mendapat amanah sebagai dekan di fakultas yang sama untuk periode 2023 hingga 2027. Selain itu, Bakti Hanur menjadi Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Adab ADIAN se-Indonesia dan menjadi Ketua Umum Forum Dekan Fakultas Adab Humaniora se-Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, diamanahkan sebagai pendidik perdamaian HWPL Korea Selatan yang langsung ditunjukkan oleh pemimpin pusat HWPL, Man Hee. Bakti Hanur memiliki hobi bermain musik, bahkan pernah menjadi juara 1 festival lagu di Hayat Fajar. Di samping itu, dia memiliki kemampuan olahraga yang baik. Dia pernah menjadi juara 1 tenis meja pada Disnatalis UIN Al-Amin Makassar tahun 2020. Selama karir akademiknya, dia sudah menjelajahi 21 negara, baik sebagai pengacara tingkat internasional, penceramah agama, ataupun sebagai peserta riwayat ilmiah.
Negara yang dimaksud adalah Arab Saudi, Mesir, Yaman, Inggris, India, Iran, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Turki, Spanyol, Prancis, Swiss, Italia, Belanda, Jerman, Belgia, Nadine juga aktif sebagai narasumber tetap di RRI maupun di TVRI. Dia pun aktif menulis di sejumlah media massa, bahkan di hari pengukuhan Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, dia menulis salah satu artikel menarik dengan judul Membingkai Islam Transformatif, menelusuri pemikiran kritis Profesor Dr. Hamdan Yohanes MA di koran harian Fajar. Berdasarkan jejak kekal akademik dan non-akademik yang dimilikinya, hari ini Barsi Hadur dikukuhkan menjadi guru besar dalam bidang filsafat Islam. Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Bahrullah SHMH, yang terhormat, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga di kesempatan pagi hingga siang ini kita bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam rangka menghadiri acara pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Naskah orasi ini bisa dibaca di salah satu koran nasional kita di harian Fajar. Jadi saya tidak akan membaca naskah saya. Judul daripada orasi saya adalah Era Disrupsi dan Surga Paradoksal, Epistemologi Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Di awal pengukuhan guru besar ini, saya ingin mengutip kata kunci yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna, juga oleh Muhammad Syahrul, dan juga oleh tokoh-tokoh intelektual muslim lainnya. Mereka berkata, Al-Islamu sahihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Profesor Muhammad Kasim Matar berkata, kalau kita tidak mampu menerapkan ajaran agama di sebuah wilayah di mana kita menjadi minoritas, kata Prof. Kasim, sesungguhnya cara keberagamaan kita itu yang keliru. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama universal. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, dan seluruh anggota Senat serta hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Saat ini kita sedang memasuki era disrupsi digital. Sebuah era di mana semuanya senantiasa serba digital. Bahkan istilah digital ini sudah masuk di ranah agama. Kita mengenal Al-Quran digital, kita mengenal madrasah digital, kita mengenal pengajian digital. Tadi Prof. Sohubi menyebut dengan istilah taklid digital. Dan kolega saya, Profesor Dr. Haji Muhaimin MPhil, menyebut istilah baru, yaitu kesalihan digital. Apa itu kesalihan digital? Jangan tanya saya, tanyalah dekan Fakultas Usuluddin. Bahkan saya pernah melihat YouTube, suatu saat boleh jadi ada istri digital. Jadi anak-anak mahasiswa, hati-hati dengan istri digital, karena dia saingan Anda di dalam mengarungi rumah tangga. Akbar S. Ahmad menyebut dengan istilah postmodernisme, sebuah masa di mana peran-peran manusia diambil oleh peran mesin. Sebagai contoh, hari ini kita bisa melihat bagaimana mesin mengambil peran manusia
misalnya teller bank, resepsionis, pelayan bank, pelayan hotel. Bahkan di Jepang ada sebuah hotel yang namanya Henna Hotel. Semua pelayannya adalah robot artifisial digital. Bahkan robot artifisial digital ini masuk ke rumah-rumah ibadah. Di Jerman kita mengenal ada robot artifisial yang mengkhotbahi 300 jamaah di dalam gereja. Begitu pula di Jepang yang bernama Biksu Hinamunda, itu adalah robot artifisial digital yang menjadi pengkhotbah di kuil Jepang. Dan di Arab Saudi hari ini Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya pelayan atau robot digital untuk melayani para jemaah, dan robot ini mampu berkomunikasi dengan 11 bahasa. Artinya suatu saat para ustadz boleh jadi akan digantikan oleh pengkhotbah digital itu. Jadi hati-hati ustadz. Kalau tidak mampu meningkatkan kapasitasnya, dia akan diambil alih oleh peran-peran digital seperti hari ini. Era hari ini memang menjadi tantangan di satu sisi, namun juga di sisi lain menjadi berkah. Orang kecanduan dengan istilah digitalisasi, orang memanfaatkan teknologi dan lain-lain sebagainya, sehingga teknologi digital seperti smartphone, Android dan sejenisnya itu bahkan bisa menjadi dewa di dalam kehidupan yang senantiasa dibawa kemana-mana, mengalahkan istrinya. Bahkan kadang rumah tangga terjadi kecemburuan disebabkan karena istri atau suami setiap hari senantiasa memegang handphonenya. Terbitlah jiwakan bila aku mati, bukan berdoa pada ilahi, ku satukan di surga nanti. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa lakum minasturun. Selanjutnya dimohon dengan hormat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Guru Besar, serta Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menempati tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah tahun 1445 Hijriah, berdasarkan 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 29516-M-07-2023 tanggal 13 Juni 2023. 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 091312-B-2-3 2023 tanggal 7 September 2023. 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12-B-2-2023 tanggal 29 Desember 2023 dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya mengukuhkan saudara-saudari 1. Profesor Dr. Hafsan SSI MPD dalam bidang ilmu biologi. 2. Profesor Dr. Muhammad Suhubi SAG MAG
dalam bidang ilmu perbandingan mazhab. 3. Profesor Dr. H. Barsihan Nur MAG dalam bidang ilmu filsafat Islam. Demikian. Dilanjutkan pengalungan tanda jabatan guru besar oleh Ketua Dewan Guru Besar serta pemindahan jambul oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang disaksikan oleh Rektor dan Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dilanjutkan